Di antara cara menghadapi problematika rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah dengan bercanda. Hadapi dengan bercanda. Lagi istri lagi serius, bercanda. Apa namanya? Misalnya istri lagi ngomel-ngomel, langsung antum pura-pura sakit jantung. Aduh. Jangan dipraktekkan kan. Kena mas. Hatiku berdetak untukmu. Lempar pakai bantal nanti. Candain aja, jangan terlalu serius. Taib. Rasulullah SAW pernah bercanda, Rasulullah bercanda nggak pernah bohong. Suatu hari ya, Aisyah marah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, engkau selalu membela Ali, engkau tidak daripada keluargaku. Intinya Aisyah lagi ada sedikit marah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata didengar oleh Abu Bakar. Abu Bakar lagi jalan di luar rumah, dengar. Dia lagi mau bertamu di rumah Nabi, di rumah Aisyah. Tiba-tiba sebelum masuk dia mendengar suara keras. Akhirnya dia pun masuk. Kemudian jadi Aisyah berkata, demi Allah sungguh aku tahu bahwa engkau lebih cinta kepada Ali daripada ayahku. Jadi entah ada masalah apa, Aisyah sampai ngomong begitu. Engkau lebih sayang kepada Ali daripada bapakku. Ada konflik Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendengar curhatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi suara Aisyah agak tinggi didengar oleh ayahnya yang kebetulan ingin bertamu di rumah Aisyah. Maka Abu Bakar pun masuk, kemudian dia ingin memukul Aisyah. Dengan marah dia berkata, "Ya benata Ummi Ruman." Jadi istri Abu Bakar ada beberapa, ya, di antaranya Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman inilah anaknya Aisyah dan Abdurrahman bin Abi Bakar. Dan ada istri Abu Bakar yang lain. Ketika Abu Bakar marah, dia tidak mengatakan wahai putriku, tapi dia bilang wahai putri istriku. Ya. Saya juga kadang-kadang begitu. Kalau lagi marah sama anak, saya bilang sama istri saya, "Tuh anakmu, ambil anakmu." Padahal anak berdua. Anakmu itu ambil. Kadang-kadang saya begitu ya. Lepas kontrol. Anakmu itu anakmu. Padahal hasil produksi berdua, lupa. Jadi Abu Bakar berkata, "Ya benata Ummu Ruman." Wahai putrinya Ummu Ruman. Ummu Ruman itu istrinya, ibunya Aisyah. Ya. Tarfa'ina sautaki ala Rasulillah. Berani-beraninya engkau mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Bakar ingin mukul Aisyah, maka Nabi SAW pun datang menahan Abu Bakar. Sehingga Aisyah berlindung di belakang. Padahal tadi baru bertengkar Nabi dengan siapa? Aisyah. Mau dipukul Aisyah, Rasulullah tahan-tahan. Akhirnya Abu Bakar pun pergi dalam kondisi marah. Kemudian Rasulullah langsung bercanda. Kata Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, kaifa ra'aitini anqadhuki minar rajul?" Lihat Aisyah, lihat bagaimana aku menyelamatkan kau dari lelaki tersebut. Langsung dicandain. Akhirnya ya sudah selesai urusan. Abu Bakar datang lagi ke rumah Aisyah, ternyata mendapati Aisyah dan Nabi sedang tertawa-tertawa. Maka Abu Bakar berkata, dia pun ikut bercanda, dia mengatakan, "Adkhilani fis silmi kama adkhaltumani fil harbi." Wahai Rasulullah dan Aisyah, masukkanlah aku dalam perjanjian damai kalian setelah kalian telah masukkan aku dalam pertempuran kalian. Saya kadang perhatikan beberapa hadis, Aisyah angkat suara, istri Nabi angkat suara, Abu Bakar marah sama mereka, Umar marah sama mereka. Umar tidak suka lihat istri Nabi angkat suara. Abu Bakar tidak suka lihat istri Nabi angkat suara, padahal itu anaknya sendiri. Umar sampai memarah sama Hafsah, Abu Bakar memarah sama Aisyah. Saya renungkan lagi, Nabi SAW subhanallah ternyata ketika menghadapi istrinya, dia memposisikan dirinya seperti seorang, maksudnya suami tidak, saya ini Rasulullah, enggak boleh begitu, enggak. Apalagi saya ustaz, emang kamu siapa Rasulullah aja sabar. Artinya Rasulullah tidak memposisikan diri sebagai diktator, sebagai seorang pemimpin negeri kaum muslimin ketika itu yang istri-istrinya harus tunduk. Tidak, Rasulullah SAW memposisikan dirinya sebagai seorang suami yang mengerti kalau seorang wanita bisa marah, bisa ngangkat suara. Rasulullah tidak bilang, "Wahai Aisyah, enggak tahukah dalilnya?" 1, 2, 3 Rasul. Mau tahu dalilnya kalau ngangkat suara kayak apa gini-gini. Rasulullah tenang aja.
Sabar ya. Jadi antum sabarlah kalau istri antum angkat suara ya antum sabar. Kalau sering-sering baru antum bilang, dalilnya nggak boleh. Kalau sekali dua kali biasalah dalam kehidupan rumah tangga. Jangan merasa kalau istri angkat suara berarti kita hina dina. Enggak. Rasulullah pun begitu. Karena mensikapi istrinya sebagai namanya istri. Teman tidur terus mau disikapi seperti orang biasa yang kemudian kalau dia angkat suara kita tersinggung, kita angkat suara kita bentak dia balik. Enggak. Ya. Rasulullah mensikapi istrinya dengan penuh kelembutan. Namun ini bukan dalil kepada para wanita mengangkat suara ya. Enggak boleh ya. Seorang wanita harus hormat kepada suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Hormat kepada suaminya lebih daripada kedua orang tuanya. Sampaikan kepada para wanita ya. Sebagaimana kalau anti berlembut-lembut dengan ayah dan ibu, anti merasa dapat pahala, maka demikian pula lah ketika anti berlembut-lembut suara terhadap suami juga mendapatkan apa? Pahala ya. Karena taat kepada suami lebih, setelah seorang wanita menikah, ketaatannya kepada suami harus lebih daripada ketaatannya kepada kedua orang tuanya. Dan demikianlah aturan Islam agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Ini sering saya sampaikan hari ini. Ya. Sebagaimana kita merasa dapat pahala ketika berbuat baik kepada kedua orang tua, wahai para wanita, maka rasakanlah bahwasanya anti juga dapat pahala ketika berbuat baik kepada suami. Apalagi berbakti kepada suami lebih dituntut daripada berbakti kepada kedua orang tua setelah seorang wanita menikah. Mungkin yang bertanya, Ustaz, kok bisa? Sementara ayah dan ibunya telah merawatnya sampai besar 20 tahun. Yang susah ayah ibunya. Kemudian setelah diambil oleh seorang lelaki, kok bisa ketaatan berpindah kepada suami lebih daripada kedua orang tuanya? Jawabannya itu aturan syariat. Syariat memandang bahwasanya kehidupan rumah tangga yang baik itu sangat diperlukan. Dan kehidupan rumah tangga yang normal dan baik tidak mungkin terjadi kecuali wanita harus menghadirkan dalam perasaannya, suaminya harus saya taati dengan baik. Itulah pintu surga saya. Baru rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Yang Allah berfirman ya, bahwasanya ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki adalah pemimpin bagi para wanita. Kata Ibnu Abbas, ai umara, bahwasanya para laki harus menjadi amir-amir dalam rumahnya. Jadi wanita memposisikan suaminya seperti kepala rumah tangga, sebagaimana amir-amir yang berkuasa di suatu tempat. Baru bisa kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik.